Qarun dikasih dunia, Fir'aun dikasih dunia dan jabatan yang tinggi, Namrud dan Abrahah juga begitu. Tapi ketika Allah tidak mengampuni, apa artinya dunia? Apa artinya banyak harta? Apa artinya tinggi jabatan? Apa artinya sohor? Apa artinya gagah ketika Allah Rabbul Alamin tidak mengampuni dosanya? Bukankah semua manusia kecuali para nabi adalah ahli-ahli berdosa dan ahli-ahli salah? Fahami oleh kita semua. Maka sering Buya nasihati saudara-saudara umat Islam bahwa yang harus didahulukan ketika kita berdoa untuk orang sepadan kita yang tukang berdosa siang dan malam, doanya adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa. Doanya adalah itu. Maka kita lihat dalam Quran, jangankan kelas kita, kelas Rasul saja, doanya apa ketika ingin selamat dari apa? Dari musibah, ditelan oleh ikan apa? Ikan nun, paus terbesar di dalam perut ikan nun. Doanya apa? Doanya adalah minta ampunan kepada Allah. Doanya minta ampunan Rabbana. Hah? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Ini sesungguhnya aku terbukti minadz zalimin, termasuk hamba yang tukang zalim, hamba yang tukang berdosa. Siapa yang berdoa dengan doa seperti ini? Adalah utusan Allah, adalah Rasulnya Allah, Kangjeng Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Bagaimana doa yang dipanjatkan siang dan malam oleh seorang utusan Allah? Masya Allah, Kangjeng Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Abul Bashar, adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampunan dulu sebelum minta rahmat. Bagaimana doa yang lainnya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bagaimana doa di dalam salat ketika kita duduk antara dua sujud? Apa yang didahulukan? Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku. Bagaimana mendoakan mayat yang mau menghadap kepada Allah? Doanya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa mayat ini. Intinya doa minta pengampunan harus didahulukan oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap mustami'in mustami'at, saudara muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar dan zuriyah sahibul haul yang dalam angga yuda radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa qaddasallahu sirrah, yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, dan juga para ulama, para habaib yang sangat dijunjung tinggi, yang sangat disyukuri segala perjuangannya dan sangat diharapkan juga
ajarannya, nasihatnya, arahan-arahannya, doanya dan syafaatnya, asrarnya dan anwarnya, dan juga aparat pemerintahan daerah, juga TNI dan Polri, dan keluarga besar Ormas dan LSM, keluarga besar Parpol yang seluruhnya sangat-sangat Abuya cintai, sangat-sangat Abuya hormati dan Abuya doakan. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah bersama-sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan iman, Islam, ihsan, yang di dalamnya adalah keilmuan yang sakral, keilmuan yang sempurna, yang agung, yang suci, yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga merupakan amaliyah, bukan sekedar pengetahuan tapi juga bukti perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga niat-niat yang mulia, dan juga akhlak dan sifat-sifat yang terpuji, dan juga ucapan-ucapan yang mulia yang wajib kita syukuri. Yang kedua adalah bahwa iman, Islam dan ihsan ini tidak sembarang ulama, tidak sembarang sanad, tidak sembarang guru yang kita ambil ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan ini daripada beliau-beliau, tapi bahwasanya ulama-ulama dan guru-guru yang kita ambil ilmu iman, Islam, ihsan ini, beliau-beliau adalah bukan sekedar para ulama-ulama yang thiqah, yang terpercaya di dalam keilmuannya, tapi juga beliau-beliau adalah ulama-ulama amilin yang ahli amal. Beliau-beliau adalah ulama-ulama al-mutakhalliqin bi akhlaqillah wa akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dengan akhlaknya Allah dan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan cuma itu, tapi beliau-beliau adalah ulama-ulama al-amilin al-arifin, yang ma'rifat kepada Allah dengan ma'rifat yang sempurna, al-wasilin, yang sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah di masa hidupnya. Bukan cuma itu, tapi beliau-beliau pun al-musilin, termasuk pangkat-pangkat arifin, wasilin, yang oleh Allah dikasih mustajab doa, sehingga kemustajaban doanya dan kedekatannya dengan Allah dan kedudukan mahbubiyah, dicintainya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hingga beliau-beliau bisa menyampaikan siapapun yang ia kehendaki kepada Allah Jalla Jalaluhu. Terbukti di masa hidupnya, berapa banyak orang-orang yang bodoh tidak ngaji, bahkan dilarang oleh beliau ngaji di masa pesantren padanya, tapi ya, ini santri yang tidak ngaji, dalam waktu yang singkat, sekejap mata berubah menjadi alim, berubah, dadanya penuh dengan ilmu,
bahkan berubah menjadi wali. Hatinya ma'rifat kepada Allah. Dengan apa? Dengan syafaatnya dan dengan doanya. Wali Allah al-musil ilallah, bukan al-wasil saja, yang hanya beliau sendiri yang sampai kepada Allah, tapi al-musil, yang mampu menyampaikan yang lain kepada Allah. Dan ternyata beliau ini adalah sanad agama kita semua, mata rantai iman, Islam dan ihsan kita semua, mata rantai ilmu, amal soleh, niat-niat, al-akhlaqul karimah, was sifatil mahmudah, wal a'malis salihah, wal kalimatit thayyibah. Beliau di samping itu plus adalah leluhur kita, karuhun kita semuanya. Bukan yang lain, tapi karuhun kita. Bahwa kita mendapatkan sanad agama ini bukan dari yang jauh, tapi dari karuhun kita, leluhur kita semuanya. Allah. Ini sudah masuk waktu lohor, ya. Kita niat, kita azam akan melakukan sholat pada waktunya, ya. Buya minta waktu sebentar saja, agar kita semuanya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan sebetul-betulnya. Karena kita mendapatkan anugerah iman, Islam dan ihsan. Yang ini anugerah terbesar, tapi tidak cukup itu saja. Sanad iman, Islam, ihsan ini bukan sekedar orang yang alim ecek-ecek, tapi yang alim sempurna. Wali, Masya Allah. Al-arifuna billah, yang ma'rifat kepada Allah. Al-wasilun, yang sampai kepada Allah. Al-musilun, yang mampu menyampaikan yang lain kepada Allah. Al-mustajab lahum, doa yang diijabah doanya oleh Allah. Dan al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah kepadanya, yakni kepada Allah dan kepada Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga beliau sahibul haul ini bukan cuma leluhurnya aulia, tapi juga keluarganya, istrinya, putranya, cucunya, cicitnya, ke bawahnya aulia-aulia Allah. Ashabul karamat al-bahirah, yang memiliki karamah-karamah yang luar biasa. Kita semua saat ini oleh Allah dikumpulkan dengan beliau-beliau. Yang mana perkataan sebagian wali Allah yang Buya terima daripada guru Buya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah, yang sekarang masih ada, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu wa atalallahu umrah fi sihhal afiyah wa surur hubbur. Beliau pernah meriwayatkan ada seorang wali, ya, yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu meminta hadis langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 hadis kepadanya. Di antara yang 3 hadis ini, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa baina yaday waliyin lillah hayyan aw maitan faka'annama 'abadallaha ta'ala fi zawayal ardi hatta yataqatta'a irban." Siapa orang yang duduk di hadapan wali Allah, imma wali Allah tersebut masih hidup, wa imma wali Allah tersebut sudah wafat, maka laksana dia ibadah kepada Allah di seluruh tempat ibadah di muka bumi ini sampai hancur tercabik-cabik badannya. Hancur badannya, subhanallah. Tidak heran, tidak dianggap berlebihan
Karena para wali-wali Allah itu hidup. Karena karomah wali-wali Allah tetap berlaku. Karena mustajabnya wali-wali Allah tetap jalan. Karena kasih sayangnya wali-wali Allah kepada umat itu sangatlah kuat. Fahami oleh kita. Ketika ada yang datang kepadanya, dekat dengannya, dengan ta'zim, dengan pengagungan dan cinta kepadanya, maka beliau akan membalas sebagai sahibul bait dengan balasan, Masya Allah, yang tidak bisa dibandingi dengan harga dunia, kalau dunia ada harganya. Allah. Ketika seorang wali Allah yang dia ziarahi lalu berdoa kepada Allah dengan satu kata saja, apa katanya? Allahumma gfir li zairi hadza. Ya Allah, ampunilah orang yang berziarah kepadaku ini. Maka yang berziarah walaupun banyak dosanya dan besar-besar dosanya, tapi dimintakan ampunannya oleh wali Allah, oleh orang yang dicintai oleh Allah, oleh orang yang makrifat kepada Allah, yang tidak diragukan lagi, doanya dikabul oleh Allah, istighfarnya diterima oleh Allah, maka yang ziarah tersebut tanpa disadari olehnya, seluruh dosanya sudah diampuni. Apakah dunia dan seisinya bisa dibandingkan dengan ampunan Allah? Lah. Karun dikasih dunia, Fir'aun dikasih dunia dan jabatan yang tinggi, Namrud dan Abrahah juga begitu. Tapi ketika Allah tidak mengampuni, apa artinya dunia? Apa artinya banyak harta? Apa artinya tinggi jabatan? Apa artinya sohor? Apa artinya gagah ketika Allah Rabbul Alamin tidak mengampuni dosanya? Bukankah semua manusia kecuali para nabi adalah ahli-ahli berdosa dan ahli-ahli salah? Fahami oleh kita semua. Maka sering Buya nasihati saudara-saudara umat Islam bahwa yang harus didahulukan ketika kita berdoa untuk orang sepadan kita yang tukang berdosa siang dan malam, doanya adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa. Doanya adalah itu. Maka kita lihat dalam Quran, jangankan kelas kita, kelas Rasul saja, doanya apa ketika ingin selamat? Dari apa? Dari musibah. Ditelan oleh ikan apa? Ikan nun, paus terbesar di dalam perut ikan nun. Doanya apa? Doanya adalah minta ampunan kepada Allah. Doanya minta ampunan Rabbana. Hah? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Ini sesungguhnya aku aku terbukti minadz zalimin, termasuk hamba yang tukang zalim, hamba yang tukang berdosa. Siapa yang berdoa dengan doa seperti ini? Adalah utusan Allah, adalah Rasulnya Allah, Kangjeng Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana doa yang dipanjatkan siang dan malam oleh seorang utusan Allah? Masya Allah, Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar, adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampunan dulu sebelum minta rahmat. Bagaimana doa yang lainnya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bagaimana doa di dalam salat ketika kita duduk antara dua sujud? Apa yang didahulukan? Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku. Bagaimana mendoakan mayat yang mau menghadap kepada Allah? Doanya Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa mayat ini. Intinya doa minta pengampunan harus didahulukan oleh kita semua. Maka kalau satu saja yang ini kita dapatkan dari kumpulan kita dan ziarah kita dan mengagungkannya kita, mengingatnya kita, mencintainya kita kepada wali Allah yang kita ziarahi saat ini, kalau satu saja yang kita dapatkan apa? Semua dosa kita diampuni oleh Allah, sudah kita masuk surga semua. Allah sebelum apa-apa mintalah ampunan. Maka salah satu karunia dari Allah, ketika seseorang yang berdosa kalau menghadap wali Allah, maka dosanya akan dilebur oleh Allah Jalla Jalaluhu wahda. Belum berbicara yang lain, doanya akan dikabul. Belum berbicara yang lain, akan mendapatkan limpahan barokahnya wali, akan mendapatkan asrornya dan anwarnya wali, akan mendapatkan futuhatnya, keterbukaannya wali, akan mendapatkan imdadat, pertolongan Allah melalui wali tersebut, akan mendapatkan syafaat, pertolongan wali tersebut. Satu sajalah diampuni dosa kita, sudah cukup. Tapi kita semoga mendapatkan semuanya. Amin. Para jamaah sekalian, itulah yang bisa Buya sampaikan ya. Berhubung sekarang sudah zuhur dan Buya menutup majelis ini ya bersama-sama dengan ziarah wada. Ya, semoga sekali lagi dengan ziarah kita, walaupun sejenak, kita menyisihkan waktu untuk bersimpuh di hadapan walinya Allah. Ya, semoga segala hajat kita dikabul. Semoga segala aib kita ditutupi oleh Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari segala bala, dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala kerugian, dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dari kejahatan makhluk, dan dari buruk-buruknya takdir. Semoga kita mendapatkan syafaat dari sahibul haul kelak yaumul qiyamah, di mana baginda Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa kelak pada hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang tatkala semua manusia dan bangsa jin hatta bangsa setan boro-boro bisa membela yang lain, membela dirinya sendiri tidak mampu, tapi yang 3 kelompok ini dikasih kekuasaan, wewenang oleh Allah untuk bisa menolong yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashfa'u yaumal qiyamah thalatha, al-anbiya, tsumma al-ulama, tsumma syuhada." Kelak yaumul qiyamah yang bisa membela yang lain, kata Nabi kita ada 3 kelompok. Pertama adalah para nabi, yang kedua lalu para ulama, selanjutnya adalah para syuhada. Yang kita ziarahi adalah bagian daripada ulama-ulama Allah, dan ulama-ulamanya juga ulama yang sempurna dalam keulamaannya sehingga sampailah kepada martabat wali, ya, martabat wali Allah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Dan mari kita semua berdiri bersama-sama untuk berziarah wada. Assalamualaikum Dar qaumin mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam min al-awliya wal ulama wal syuhada was salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum
ya wali Allah, ya sayyidana wa maulana, yang dalam angga yuda radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidin ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullah wa barakatuh. Inna jinakum zairina ilaikum imtithalan li amrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi وتبركا بكم واعتبارا بوفاتكم وتوسلا إلى ربنا في حاجاتنا ليقضي لنا ودعاء لكم آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وغفر ذنوبكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم وأدخل عليكم روحا من عند الله وسلاما منا وجعل الجنة منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا إلى يوم القيامة معكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فجزاكم الله عنا وعن المسلمين أجمعين أفضل الجزاء ورضي عنكم أفضل الرضا عدد الرمل والحصى وعدد ما أحاط به علمه الوداع والأمان وأودعت عندكم وعند ربي رب العالمين شهادتي وميثاقي إلى يوم القيامة وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. شرفنا وشرفكم بقولي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأرواحكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن Kubur. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.